Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan guru kita, pembina Majelis Duha Kabupaten Batanghari, Bapak DRS YMCP Isam. Yang saya muliakan Ketua Majelis Duha, juga Bapak Sekjen Majelis Duha dan seluruh pengurus. Yang saya muliakan seluruh pengurus masjid rahmatullah, dan yang saya muliakan orang tua kita Bapak Haji Yusri, juga orang-orang tua kita yang lain yang saya hormati, yang saya muliakan, tidak kami sebut namun satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita telah mendapatkan ilmu dari guru kita sebagaimana yang telah disampaikan tadi. Semoga kita semuanya bisa mengamalkan, karena ilmu itu bukan untuk kebanggaan, tetapi ilmu adalah untuk diamalkan, supaya kita semuanya diberikan selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang ru'yatu rabbil alamin. Di surga nanti orang-orang mukmin ini akan bisa melihat Allah. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berbeda dengan pemikiran Mu'tazilah. Kalau orang Mu'tazilah berpendapat bahwa orang mukmin di surga nanti tidak bisa melihat Allah, karena Allah itu bersifat non-materi, tidak bisa dilihat, tidak punya ruang, tidak punya tempat. Ini menurut paham Mu'tazilah. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang tauhid, kita mengikut kepada Imam Asy'ariyah, ya, itu berpendapat bahwa orang mukmin di dalam surga itu bisa melihat Allah. Landasan dari Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin di dalam surga nanti itu bisa melihat Allah. Bahkan Imam Nawawi berpendapat di dalam Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan melihatnya orang mukmin kepada Allah itu seperti melihat bulan. Ini bukan berarti Allah seperti bulan. Kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Kita nggak boleh menyerupakan Allah itu seperti bulan, nggak boleh. Tetapi yang dijelaskan oleh Imam Nawawi itu bagaimana cara melihatnya kita. Itu seperti melihat bulan. Bisa melihat bulan. Besok di surga kita itu akan bisa melihat Allah
melihat Allah dengan apa? Yaitu dengan mata kita, juga dengan hati kita. Ini jelas bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat kebaikan itu nanti di hari kiamat itu mempunyai pahala tambahan. Seperti yang dijelaskan beliau tadi, guru kita membaca ayat Quran Alif Lam Mim. Alif mendapatkan 10 kebaikan. Ya. Kemudian Lam Mim itu ada pahala masing-masing. Bahkan nanti Al-Quran yang dibaca itu Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Quran yang dibaca kita di dunia ini nanti akan menjelma. Al-Quran itu akan mensyafaati kita, akan menolong kita, akan memberi pertolongan kepada kita yang sedang menghadapi kesusahan pada hari kiamat. Mudah-mudahan amin Allahumma amin. Jadi menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah, kita ini nanti punya pahala tambahan. Pahala tambahan kita apa? Yaitu kita nanti di surga bisa melihat Allah. Kita kalau bicara surga, Masya Allah, luar biasa kita. Bahkan di surga itu, pepohonan di surga itu kebalikan dari di dunia. Saya ada punya kitab namanya Kitabu Sifati Ahli Jannah. Kalau pohon di surga itu ya akarnya di atas, buahnya di bawah. Di dunia kan akarnya di bawah, buahnya di atas. Tapi itu nanti di surga, Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah diwujudkan di dunia, kalau lewat tahun siapa, diambil pula, pakai dalil pula. Billahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit di bumi milik Allah. Ini pentafsiran yang menyimpang. Itu dalam surga. Bahkan bidadari di dalam surga itu dia akan marah besar melihat kaum ibu-ibu yang ada di dunia ini durhaka kepada suaminya. Ini bidadari dalam surga marah. Kenapa? Karena orang mukmin laki-laki di dalam surga itu akan disediakan, akan menikah lagi dengan para bidadari di dalam surga. Saya yakin bapak-bapak ini semua majelis Tuhan. Itu nanti sudah ada bagian bidadari di dalam surga. Banyak jumlah tempat, bukan sekok. Ya, bahkan dijelaskan di dalam kitab Sifatul Ahli Jannah. Kita punya bidadari 70 di dalam surga, satu orang ini. Sekok dikumpuli, itu yang lain yang merasakan semua. Betul, baso, Haji Mustomi. Tidak kita punya bini di dunia, sekok dikumpuli, yang lain rajuk, kan itu. Yang lain marah, di surga kembalikan. Karena surga itu bukan tempat beramal. Kalau nak beramal sekarang kok, ya, tadi sudah disampaikan oleh beliau guru kita, bersedekah. Sedekah itu kan macam-macam, bisa berbentuk materi, bisa non materi. Orang-orang yang punya ilmu ini sedekah dengan ilmunya. Ini guru-guru ngaji di kampung-kampung tuh
kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa orang mukmin itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Wa min na'imi ahli jannah, kenikmatan ahli surga. Ahli surga itu besok akan diberikan kenikmatan oleh Allah. Kenikmatannya ini berkelas-kelas. Kalau pesawat ada kelas eksekutif, ada kelas ekonomi. Ya, bis ada kelas eksekutif, ada kelas ekonomi. Surga nanti itu berkelas-kelas. Surganya kita beda dengan surganya para nabi. Jadi kelas-kelas. Bahkan di surga itu dijelaskan, kita besok masuk ke dalam surga itu melewati pintu masing-masing. Yang ahli tahajud masuk surga lewat pintu tahajud. Yang ahli sedekah masuk surga lewat pintu sedekah. Yang ahli puasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah, itu kan, dia nanti akan masuk ke pintu surga. Namanya pintunya yaitu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu pintu surga yang disiapkan bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Yang tidak puasa tidak bisa masuk pintunya. Ya, Ramadan. Ya, tidak dengan perasaan malunya merokok terang-terangan di depan orang yang puasa. Aku tidak kira-kira. Nah, ini termasuk bagian dari kemungkaran. Saya sampaikan, kemungkaran itu maksiat yang terang-terangan. Itu maksiat pada Allah. Siapapun kita, kalau tidak ada yang menegur orang yang mau melakukan kemungkaran terang-terangan, berdosa semua kita ini. Maka dari itu, mudah-mudahan ya, setiap kita melihat orang tidak puasa, kita negur. Kalau kau nak berpuasa, silahkan makan sepuas kau di rumah. Jangan sampai ketahuan orang terang-terangan. Kita tegur Bapak Ibu, kira-kira berani tidak kira-kira? Maaf, berani tidak? Mohon maaf ya. Ketika kita amar ma'ruf seperti saya bilang, ini kan amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu sangat mudah, semua orang bisa. Tetapi kalau sudah nahi mungkar, ini musuhnya banyak. Betul kan kira-kira? Habib Rizik musuhnya banyak. Nahi mungkar itu berapa? Makanya imam-imam, ulama-ulama dulu mayoritas kebanyakan matinya dalam keadaan dibunuh oleh pemimpin yang zalim. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal meninggalnya dalam keadaan dibunuh. Kenapa? Karena nahi mungkar kepada umat yang begitu tegas. Nah, ini kira-kira berani nggak kira-kira? Berani Pak? Mudah-mudahan ya. Besok kalau ada orang yang berpuasa dan berpuasa, itu tegur itu. Kalau nak merokok di rumah, itu aja. Jangan terang-terangan. Ini kalau satu pun umat di antara kita nggak ada yang menegur, berdosa semua kita. Maka alhamdulillah saya sering juga ke Marabulia, ada yang merokok, pelan-pelan saya. Walaupun pada akhirnya mungkin tidak mau, kita sudah lepas tanggungnya. Walaupun dalam hati itu kita juga membayangkan ini nanti juga merokok. Tetapi kita sudah mempunyai ketegasan untuk nahi mungkar itu dari
Betul Pak, betul. Ketika kau zina, yang enak kamu, itu duit kamu. Tetapi ingat, ketika Allah menurunkan bala ujiannya, itu semua kita kena. Betul lah kira-kira. Maka kalau Indonesia sering dapat musibah, introspeksi saja. Introspeksi saja. Bapak Ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Annahum yatasharrafuna bi ziyaratil haqqi subhanahu wa ta'ala. Besok orang-orang mukmin di dalam surga akan diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berziarah, mengunjungi. Ziarah itu kan mengunjungi. Berziarah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ziarah itu mengunjungi. Nah, kita kan sedang sedih-sedih mengunjungi Allah, melihat Allah jadi bahagia. Namanya ziarah itu kan mengunjungi, ya. Ziarah mengunjungi orang tua kita yang sudah wafat, yang mengunjungi orang-orang yang diberi musibah. Karena orang-orang yang diberi musibah itu perlu dihibur. Jadi kalau nak menghibur itu bukan orang yang senang, yang susah, yang sangat penting untuk dihibur. Yang banyak utang, kita datangi kamu sini. Utang saya banyak, dihibur. Yang sabar, yang sabar. Kalau mampu dicarikan jalan untuk dibantu. Kenapa? Membantu orang yang terbelit utang, wah usahanya. Membantu, ya, dibantu utang. Mudah-mudahan yang punya utang lunas semua. Amin Allahumma. Ada yang punya utang? Ini kompak ini masalah utang. Ya. Masya Allah. Ya'tihim malakun fayunadihim. Malaikat di dalam surga mendatangi orang-orang mukmin. Mudah-mudahan kita termasuk bagian yang akan didatangi malaikat di dalam surganya Allah. Amin. Wa yaqulu innallaha ya'murukum an tazuruhu. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk mengunjungi Allah. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, wahai seluruh jamaah majelis Tuhan, kata malaikat ini, kalian semuanya dapat antrian bagian untuk mengunjungi Allah saat ini. Dipersilahkan. Oh, untuk bisa melihat Allah, bertemu Allah, siapa yang tidak senang? Maka ciri orang soleh, itu orang soleh ya, itu dia kepingin cepat-cepat mati. Ini ciri orang-orang soleh. Kenapa? Karena supaya kemaksiatannya tidak banyak dilakukan. Dia pengen cepat bertemu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada jenazah itu meninggal, orang meninggal, itu disegerakan untuk jangan sampai diinapkan semalam, 2 malam, menunggu anaknya yang jauh datang. Disegerakan, anaknya nantilah. Bisa saja nanti mendatangi kuburnya, ya, dan lain sebagainya. Disegerakan. Karena kalau orang soleh kepingin segera bertemu Allah, ini kadang-kadang ditunggu lamunian setelah anaknya datang. Bukan malam nyolati, bukan malam mendoakan orang tuanya dipukul, ya, diabadikan. Ini kalau orang tuanya disempit lagi, ditempelin itu anak. Aku tidak butuh bajengkok, tidak butuh selfie, tidak butuh. Yang aku butuhkan doa. Paham ya? Nah ini segerakan. Fayaqulullahu ta'ala Dawud alaihi salatu wassalam. Allah menyuruh Nabi Dawud, malaikat memanggil Nabi Dawud alaihi salam. Nabi Dawud itu
memberikan mukjizat dan kelebihan yang banyak. Pertama, Nabi Daud itu ahli puasa. Siangnya jihad fisabilillah, juga disertai dengan puasa. Makanya puasa yang disukai oleh Nabi Daud namanya puasa Daud. Di Bapak Ibu kalau mau puasa, itu puasa yang dianjurkan Nabi sejarah. Jangan puasa misol, tidak boleh. Puasa misol itu puasa nyambung. Ya, artinya puasanya tidak diakhiri dengan membatalkan puasanya. Ya, maghrib sudah masuk waktu maghrib, dia tidak membatalkan puasanya langsung sampai malam. Ya, diteruskan sampai malam, tidak boleh. Harus dibatalkan kalau memang sudah masuk waktunya. Makanya kita semua kemarin di puasa Ramadan menjelang maghrib itu semuanya kompak, seluruh majelis doa sama-sama menunggu adzan maghrib. Bapak Ibu semuanya, Nabi Daud itu ahli puasa. Puasa Daud sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Bahkan kalau kita mengkhususkan puasa untuk hari Jumat saja, makruh. Jadi kalau kita puasa pilih hari Jumat saja, makruh itu. Tetapi kalau sebelumnya didahului puasa, kita sudah puasa sehari dan kebetulan nanti hari Jumat puasa, tidak makruh. Namanya puasa Daud, tapi itu khusus puasa, tidak boleh kita terapkan di sholat. Sehari sholat, sehari tidur, sehari sholat, sehari ya. Nabi Daud ahli puasa. Kemudian Nabi Daud bininya banyak 100. Dalam syariatnya ini saya jelaskan kenapa Nabi Daud istrinya banyak. Di dalam syariatnya Nabi Daud diperbolehkan. Syariatnya siapa Pak? Nabi Daud. Dalam syariatnya Nabi Daud punya bini 100. Pak Harun nggak bisa bayangin bagaimana kalau punya istri 100. Ya Allah, kapan pakai celana juga? Ini bapak ya, Nabi Daud bininya 100. Bahkan bini terakhir itu istrinya Perdana Menteri Aulia. Jadi Perdana Menterinya Nabi Daud itu punya bini cantik. Kemudian Nabi Daud tahu, ya Allah, cantiknya. Jadi Nabi itu juga ada sisi kemanusiaan. Macam saya kok, tidak menganggap saya kok suci dah. Naik mobil, mau pengajian di depanmu, ada cewek cantik. Kadang-kadang disempatkan nih ngomong. Baik cantik dia kok. Loh, mohon maaf ya, saya tidak menganggap paling suci. Masih banyak saya di kotor. Kadang-kadang ya, masih tertengok juga. Sholatnya di mustomi itu bukan ketengok ya. Ayo, betul lagi. 100 itu. Lah, kemudian ditanyakan istrinya siapa? Jadi Perdana Menteri Bupati Aulia. Ya Daud, ya sudah dipanggillah Perdana Menterinya. Ya kemudian diminta, tolong ceraikan istrimu. Maka aku akan menikahinya karena aku menikahi istrimu. Dalam syariat Nabi Daud boleh, tapi syariat Nabi Muhammad kagak boleh. Paham gak kira? Saya aku bertemu sama istrinya Pak Arun, maaf. Istrinya dia, tolong ceraikan anaknya sama dalam syariat Nabi Muhammad tidak boleh, tapi syariat Nabi Daud boleh. Paham ya? Setiap Nabi membawa syariat masing-masing, kemudian disempurnakan oleh syariat Nabi kita Muhammad. Nabi Daud ini ya diberi suara yang sangat bagus. Suaranya indah.
punya suara-suara yang elok, ya, sampai mengikuti MTQ tingkat nasional berhasil, itu mendapatkan sebahagian kecil dari suaranya Nabi Daud alaihis salam. Betul lagi kita. Nah, di Nabi Daud di sini dijelaskan, wa yarfa'u sautahu, ketika Nabi Daud dipanggil, ya Daud, saya malaikat, kamu dipanggil Allah. Bagaimana? Wa yarfa'u sautahu bitasbih wa tahlil. Nabi Daud itu ketika dipanggil Allah langsung menuju, bercepat-cepat sambil baca tasbih, subhanallah, subhanallah. Kenapa? Waktu dulu hidup Nabi Daud itu memang selalu baca tasbih. Bapak Ibu, apapun amal kita yang baik di dunia itu nanti akan kita teruskan di hari kiamat, akan menjadi amal tambahan kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Baca tasbih, makanya sakilatani fil mizan, khafifatani fil lisan. Tasbih itu memberatkan timbangan, itu ringan kita ucapkan. Makanya ketika kita baca tasbih, ya subhanallah, ya subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Ini nanti akan menjadi membantu kita, memberatkan timbangan kita. Besok di akhirat ini amal kebaikan, amal keburukan akan ditimbang. Berat yang mana? Yang baik apa ya? Tidak baik. Ketika setelah ditimbang amal kita ini ternyata masih berat yang tidak baiknya, datanglah kalimat subhanallah yang kita baca dulu dengan ikhlas, kemudian masuk di dalam timbangan kebaikan kita sehingga kebaikan kita menjadi berat. Amin Allahumma amin. Subhanallah ini kita baca sanadnya mutasil. Habis sholat baca subhanallah berapa kali? 33. Allahu Akbar 33. Kemudian alhamdulillah berapa? Nah, kita baca juga sebelum tidur, karena Nabi menganjurkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali kita baca sebelum tidur. Hadisnya sahih Bapak Ibu. Bahkan Nabi lebih menekankan kalimat subhanallah dibaca 33 kali sebelum tidur, itu sangat ditekankan oleh baginda Nabi. Kenapa? Karena begini, orang tidur itu tidak akan sadar apa yang terjadi di sekelilingnya. Kalau kita habis sholat kan masih sadar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Masih nampak enggak? Ada kue di samping kita. Nampak enggak? Tapi kalau kita tidur, maaf, tidak akan tahu apa yang terjadi selama tidur. Betul tak? Bini kita waktu kita tidur makan kue. Kalau kita tidak dibangunin, ya kuenya habis. Bangun-bangun tinggal kulitnya. Betul tak kira-kira? Kita naik kendaraan, kita nggak akan terjadi, ya kan? Di kendaraan tidur, tahu? Kendaraan tidur, begitu bangun, aku kok sudah di alam barzakh. Betul kan? Jangan terjadi kadang-kadang naik mobil tidur, bandel lepas pun tidak sadar. Loh, aku kok sudah sampai alam barzakh? Padahal aku tadi naik mobil. Oh, ternyata mengalami kecelakaan. Sadarnya apa? Saat sudah berhadapan dengan muka lagi. Bapak Ibu, makanya kalau kita besok mati itu perasaannya kayak mimpi. Mimpi dimatikan, dikawani, disoroti. Kapan sadarnya? Saat kedua malaikat sudah datang. Man rabbuka wa man nabiyyuka. Baru kaget, ya Allah, aku sudah mati. Makanya Nabi sangat menekankan sebelum tidur
baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Di samping pada sholat dibaca, sebelum tidur juga dibaca. Mudah-mudahan kalaupun kita nanti bangun-bangun sudah mati, matinya dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu, hari ini pagi ini jangan ada yang tidur. Nanti saya takut tahu-tahu bangun sudah ada di alam. Ya, mulai semua ya, Ya, jadi tasbih ini nanti termasuk tanaman kita di dalam surga. Kemudian Nabi Daud membaca lagi tahlil. Apa itu tahlil? Kita sering ditanya, kamu pula tahlilan. Apa itu tahlil? Tahlil itu halala yuhallilu tahlilan. Baca la ilaha illallah. Itu namanya tahlil. Maka siapa yang melarang tahlil berarti melarang orang untuk baca la ilaha illallah. Jadi Nabi Daud dipanggil Allah baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dikeraskan. Bayangkan, yarfa'u sautahu. Jadi kalau kita baca tahlil, zikir, umpama dikeraskan, masya Allah sangat bagus. Kenapa? Karena kita murni untuk mentauhidkan Allah. Makanya kalau kita tradisi kita, ya kan, baca tahlil malam Jumat kan terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Itu gerakan refleks kadang-kadang kita tidak sadar, saking mantepnya hati kita, lisan kita mengucapkan kalimat tauhid kesadaran. Allah digeleng-gelengkan kepalanya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bayangkan Nabi Daud saja yang mau tahu ketika menghadap Allah, baca tahlilnya dengan kuat, dengan kencang. Jadi kalau ada jamaah tahlil, baca tahlilnya kencang gak apa-apa. Yang penting tangannya tetap diam. Gak boleh tangannya sampai mempelengin yang samping. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak boleh. Itu yang gak boleh. Menyakitkan orang lain. Paham ya? Tapi kenapa kita membaca apa? Membaca zikirnya, tahlilnya kok keras? Nabi Daud saja seorang nabi. Ya, paham? Ada yang diem. La ilaha illallah. Yang lainnya diem. Ada yang diem. Kita nyangkuk itu sunnah. Bahasa didekati tidur. Murni mentauhidkan Allah. Jangan ada niat yang lain. Niat apa? Mencari makanan. Kadang-kadang jamaah yasinan tuh bisa jadi hal kadang-kadang tuh. Ya, gara-gara makanan. Kemarin itu kalau Jumat itu rendah. Ya, rendah. Nanti kok masuk cuma air aqua kamu bisa akhirnya yang punya hajat dengan kalau saya bilang gimana? Dan apa yang biasa buat aku cuma bedang-bedangin makanan sakit rasanya saya. Jangan. Jangan murni mentauhidkan Allah. La ilaha illallah sambil melirik. Bubur kacang hijau. Ya kan? Ini tahlil. Jadi kalau kita membaca tahlil dinyarikan, dijelaskan tidak apa-apa. Makanya perlu saya sampaikan ya, kita jangan mudah mengkafirkan orang. Tengok dulu, buka dulu kajiannya, tanya dulu sama ulama. Sebab semua thariqah itu ada sanad masing-masing. Seperti ulama besar itu yang apa itu thariqah Qadiriyah wal Naqsabandiyah, Syekh Hisam Al-Qabani itu ulama min ahli sunnah wal jamaah. Terus sering hadir di Indonesia. Itu apa zikirnya? La ilaha illallah, Allah ak, Allah ak, Allah ak.
Itu itu maknanya akbar. Tetapi maaf, perlu saya sampaikan, yang belum pernah berbaikat kepadanya, yang belum pernah ditalkin oleh ulama tersebut, tidak boleh kita ikut-ikut. Paham ya? Paham ya? Gak boleh ikut-ikut. Ada lagi yang Allahu ada torikoh yang dikirnya demikian, yang sudah masuk berbaikat kepadanya boleh. Yang tak boleh itu yang main-mainkan, yang belum pernah dapat ijazah darinya, tak boleh. Jadi kita ganti aja di sholat Allahu nggak boleh. Kenapa? Karena belum pernah bertalqin kepada ulama yang punya torikoh demikian. Allahu Allah Dia yang maha besar. Nah itu ya teman-teman. Nah kalau kita pakai yang umum aja ya, Allahu Akbar itu ya. La ilaha illallah. Nah itu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya besok kita di dalam surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ahli surga. Amin. Nah, kita mau harap-harap deh. Harap-harap kan boleh kan? Namanya rojak kan? Tapi walaupun harap-harap mudah-mudahan kita masuk surga, masuk neraka itu rahmatnya Allah. Bisa saja ahli maksiat, bisa saja ahli maksiat karena tobat kemudian mati, Allah masukkan di dalam surga. Bisa saja orang yang pintar karena sedikit terbersit sifat sombong, Allah cabut rohnya lalu mati, Allah masukkan ke dalam neraka. Karena sifat yang paling dibenci oleh Allah yaitu sifat sombong, merasuk. Kalau baik itu tidak apa-apa, tapi kalau merasuk baik itu sudah terjangkit penyakit sombong. Maka kalau kita terbersit penyakit demikian, segeralah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Kesimpulan dari pengajian kita pagi hari ini bahwasanya dalam paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita besok di dalam surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wujuhun yawma'idin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Sedangkan kaum Mu'tazilah, kaum Khawarij, kaum Syiah imamnya, mereka semua berpendapat di surga dan di neraka tidak bisa melihat Allah. Maka kita hidup berdasarkan keyakinan kita. Kalau kita meyakini bahwa di surga kita bisa melihat Allah, nanti di surga kita bisa melihat Allah. Tapi kalau kita nggak yakin di surga orang mungkin nggak bisa melihat Allah, nanti di surga tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Semoga keyakinan kita bertambah kuat dengan adanya pengajian majelis muda ini. Iman kita menjadi kuat, ilmu kita bertambah. Mudah-mudahan besok kita bareng-bareng masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.